Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sugeng Rawuh. Selamat datang di Jejak Mbah Sukondo, tempat di mana kisah nyata dan dunia gaib saling bertemu dalam satu cerita. Hari ini, kita akan bongkar sebuah kisah misteri yang tak banyak orang berani membicarakannya. Cerita ini tentang pesugihan Gunung Baulau di Tulungagung. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu pernah dengar kisah serupa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, karena masih banyak kisah kelam yang menunggu untuk diungkap. Dan kamu hanya akan menemukannya di Jejak Mbah Sukondo. Namaku Bayu, anak pertama dari keluarga sederhana di Tulungagung. Ayahku, Pak Dharma, adalah seorang pedagang kecil yang keras kepala dan pantang menyerah. Tapi semua berubah setelah kepergian ibu. Warung sembako kami yang dulu ramai, perlahan sepi. Ayah lebih banyak termenung, dan entah kenapa, ia mulai sering keluar kota, atau lebih tepatnya, ke Gunung Baulau. Aku baru tahu tempat itu ketika diam-diam mengikuti ayah. Di sanalah, di puncak Bukit Baulau, tersembunyi sebuah makam tua, dijaga seorang juru kunci. Orang menyebutnya makam Roro Kembang Sore. Konon, siapapun yang berani berjanji di sana akan diberi kemudahan rezeki. Tapi setiap janji ada bayarannya. Ayah yakin ini benar? Tanyaku saat melihatnya meletakkan ayam ingkung lengkap dengan kepala dan cakarnya di depan batu nisan. Ayah menoleh, matanya kosong. Bukan soal benar atau salah. Ini tentang bertahan hidup. Aku melihat seekor kucing hitam muncul dari balik semam. Ia mencium sesaji dan mulai makan. Ayah mengangguk dalam-dalam, seolah mendapat isyarat. Juru kunci yang duduk tak jauh dari kami hanya menatap diam. Suaranya akhirnya terdengar. Lirih tapi tegas, kucing itu perantara. Tapi ingat, Mas Bayu, janji itu harus ditepati. Aku belum mengerti maksudnya. Sejak malam itu, keanehan terjadi. Warung ayah kembali ramai. Bahkan, tiba-tiba ada kontraktor besar dari Surabaya yang menawarkan kerjasama. Ayah seolah jadi orang baru dan penuh semangat, sering keluar negeri, dan uang mengalir deras. Tapi di balik itu, ada yang berubah. Tiap malam Jumat Pon, ayah selalu pergi sendiri ke Gunung Baulau. Dan setiap pulang, wajahnya pucat. Aku tahu, ayah sudah terikat janji yang tak main-main. Setahun berlalu, dan ayah mulai sakit-sakitan. Tubuhnya kurus, rambut memutih dalam waktu singkat. Sampai akhirnya, saat sekarat di pembaringan, ayah menggenggam tanganku. Bayu, gantikan aku. Janji itu belum lunas. Ayah maksudnya apa? Satu dari keluarga kita harus meneruskan ritual itu, atau semuanya akan hilang. Aku marah. Kenapa ayah janjiin keluarga kita ke sesuatu yang kita nggak ngerti? Ayah menangis. Maafkan ayah. Lalu ia menghembuskan napas terakhir. 3 bulan setelah kepergian ayah, usahanya mulai hancur. Mobil-mobil disita, toko-toko tutup, dan satu persatu pelanggan menghilang. Rumah hampir dijual. Aku berada di titik nadir. Aku pergi ke Gunung Baulau. Di malam Jumat Pon, aku membawa ayam ingkung, berkat, dan kepala cakar ayam. Semua ini saya sesuaikan untuk keperluan ritual. Juru kunci masih di sana. Ia melihatku, senyum samar. Kamu datang karena janji orang tuamu. Aku mengangguk. Tapi kamu masih bisa memilih, mau melanjutkan atau memutuskan. Aku gemetar. Kalau saya memutuskan, apa yang akan terjadi? Yang diambil akan kembali. Tapi yang tersisa, mungkin cuma niat dan keteguhan hatimu. Malam itu, aku menolak ritual. Ayamku berikan pada kucing liar, bukan sebagai persembahan, tapi sebagai belas kasih. Di hadapan makam Roro Kembang Sore, aku berdoa. Tapi bukan meminta kekayaan. Aku minta pengampunan atas kesalahan keluarga kami. Aneh, pulang dari sana, aku merasa tenang. Tidak ada yang langsung berubah. Tapi aku mulai dari awal, membuka kedai kopi kecil di gang sempit. Perlahan, orang-orang datang. Usaha itu tumbuh bukan karena janji gelap, tapi kerja keras dan doa. Dan malam Jumat Pon tak lagi kutakuti. Karena aku tahu, tidak semua warisan harus diteruskan. Beberapa justru harus diputuskan. 3 malam setelah aku menolak melanjutkan pesugihan ayah, aku bermimpi.
Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah hutan lebat Gunung Bohlau. Kabut tebal menyelimuti dan suara-suara lirih memanggil namaku. Di tengah kabut, sesosok perempuan berjubah putih, wajahnya tertutup selendang merah, berdiri diam di depan makam batu yang basah oleh embun. "Bayu," suaranya menggema, "kau menolak janji itu. Tapi ingat, janji tetaplah janji. Bukan milik ayahmu saja, tapi kini telah diwariskan padamu." Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasku tersengal, tapi di dada ada keberanian yang mulai tumbuh. Hari itu, Simbah dari pihak ibu datang ke rumah. Ia mendengar kabar bahwa aku mengunjungi Gunung Bohlau. Dengan suara berat, beliau berkata, "Bayu, pesugihan itu bukan cuma ritual. Itu bentuk perjanjian antara manusia dan alam gaib. Sekali berjanji, jiwa keluarga bisa terikat sampai 7 turunan." Aku tertegun. "Lalu, apa aku harus terusin, Mbah?" Simbah menggenggam tanganku. "Tidak, tapi kamu harus membersihkan ikatan itu. Caranya bukan dengan sesaji, tapi dengan nyadran keluarga, dengan doa tulus, dengan sedekah yang ikhlas. Bukan untuk meminta, tapi untuk melepas." Hari itu juga aku mulai menyiapkan nyadran keluarga. Bersama warga kampung, kami membuat tumpeng, menabur bunga di makam ibu dan ayah, dan membagikan berkat kepada anak yatim. Di malamnya, aku duduk sendiri di teras, membaca doa dalam diam. Sejak nyadran itu, gang kecil tempatku membuka kedai kopi berubah. Tak ada lagi suara aneh di malam hari. Kucing-kucing liar yang biasa berkeliaran kini sering duduk di dekatku. "Tenang." Seorang pelanggan tua datang dan berkata, "Tempatmu ini beda, Nak. Ada aura bersih." Tenang. Kedai kopiku, Kembang Sore, mulai dikenal orang, bukan karena kemewahan, tapi karena kehangatannya. Aku percaya Tuhan selalu beri jalan, asal kita tak menyerah. Suatu malam, saat hujan gerimis turun, seorang perempuan muda datang ke kedai. Ia berkerudung merah, matanya tajam namun hangat. Ia duduk di pojok, memesan kopi tubruk dan roti bakar keju. Setelah beberapa kali datang, kami mulai akrab. Namanya Sinta. Ia adalah peneliti budaya dari Jogja yang sedang menulis tentang mitos pesugihan Jawa Timur. Saat aku cerita sedikit tentang keluargaku, wajahnya terdiam. "Aku pernah dengar tentang keluarga Dharma dari Bolorejo. Banyak yang bilang mereka pernah diangkat, tapi tak tahu asalnya." Aku tertawa pahit. "Itu keluarga saya." Sinta tersenyum. "Mungkin kamu bisa bantu saya nulis kisah ini, bukan dari sisi mistik, tapi dari sisi manusia." Tahun berlalu, kedai Kembang Sore berkembang menjadi tempat nongkrong favorit, tempat mahasiswa, seniman, bahkan peziarah berhenti sejenak sebelum melanjutkan hidup mereka. Aku dan Sinta menikah secara sederhana, mengikuti adat Jawa lengkap dengan siraman, midodareni, dan temu manten. Kami tidak mengundang banyak orang, hanya keluarga dan tetangga. Di malam sebelum pernikahan, aku bermimpi sekali lagi. Perempuan berkerudung merah dari Gunung Bohlau berdiri di bawah pohon beringin besar. "Terima kasih telah membayar dengan hati, bukan darah." Lalu ia menghilang. Kini aku tahu, pesugihan bukan hanya tentang meminta kekayaan dari dunia gaib, tapi tentang pengorbanan, pilihan, dan warisan nilai. Ayahku memilih jalan pintas karena terdesak, tapi aku memilih memutus rantai itu dengan doa, kerja keras, dan cinta. Dan mungkin, itulah pesugihan yang sesungguhnya, menjadi kaya dalam jiwa, walau sederhana dalam rupa.